Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pagi, kembali Bapak. Pagi-pagi luar biasa. di pertemuan kali ini. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya diberi kelancaran dalam pembelajaran kali ini. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Langsung saja kita presensi terlebih dahulu. Pertama, Airlangga Siswanto Putra. Mas Erlangga, ada enggak ya? Tadi ada, Pak. Mungkin kendala sinyal. Terus Mbak Ihsatia Ilusya. Hadir, Bapak. Hadir Bapak. Oh iya. Sinyalnya jelek apa Mas Angga? Sinyalnya merebut-rebut Pak. Oh iya. Terus Febri. Febrian hadir. Ada tadi ada enggak? Hadir, Pak. Oh iya. Sinyalnya jelek juga apa Mas Febri? Iya, ini patah-patah sinyalnya. Terus Mbak Riana. Hadir, Bapak. Oke. Mas Wahid. Wahid Fitrantoro. Wahid izin, Pak. Jaringannya putus-putus. Oh ya udah, langsung saja materi kali ini yang akan dibahas yaitu tentang permainan bola besar, sepak bola. Di sini siapa ya yang udah tahu sepak bola itu apa? Permainan bola besar, Pak. Ya itu pasti kan tadi udah dijelasin. Saya, Pak. Apa? Permainan yang dimainkan oleh 11 orang. Ya, betul. Ada lagi yang bisa? Euro, Pak. Euro. Emang kamu nonton Euro, boh? Kadang-kadang. Oh iya. Udah tahu berarti sepak bola itu apa? Yuk langsung saja ke materinya. Sepak bola. Dari pengertian sepak bola adalah suatu permainan yang dilakukan dengan jalan menyepak bola. Dengan tujuan untuk memasukkan bola ke gawang lawan dan mempertahankan gawang tersebut agar tidak kemasukan bola. Di dalam permainan bola, setiap pemain diperbolehkan menggunakan seluruh anggota badan kecuali tangan dan lengan karena handsball. Tetapi hanya penjaga gawang yang diperbolehkan menggunakan seluruh tubuhnya, begitu pula dengan tangannya. Sepak bola merupakan permainan beregu yang masing-masing regu terdiri atas 11 orang yang khusus main dan boleh bergantian. Pergantiannya maksimal 5. Bola merupakan permainan beregu yang biasanya dimainkan 2 babak. Setiap babaknya dimainkan 45 menit dengan waktu istirahat 10 menit. Di antara 2 babak tersebut, mencetak gol ke gawang lawan merupakan tujuan dari setiap kesebelasan.
Suatu kesebelasan dinyatakan sebagai pemenang apabila memasukkan bola ke gawang lebih banyak dan memasukkan bola lebih sedikit jika dihadapkan dengan lawannya. Terus langsung saja ke sejarah singkatnya. Sejarah singkat sepak bola. Secara singkat, permainan sepak bola berasal dari negara Inggris. Pada tanggal 26 Oktober 1836, berdiri organisasi sepak bola yang bernama Football Association yang disingkat FBA, Federasi Sepak Bola Dunia, yaitu Federation International The Football Association, disingkat FIFA, dibentuk pada tanggal 21 Mei 1904 yang diketuai oleh Guirin. Namun bangsa Indonesia mengenal permainan sepak bola dari bangsa Belanda pada tanggal 19 April 1930 di Yogyakarta dibentuk Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia yang disingkat sebagai PSSI yang diketuai oleh Mr. Suratin Sosro Soegondo yang dikenal sebagai Bapak Pelopor Sepak Bola Indonesia. Di materi ini kita merujuknya ke teknik dalam permainan sepak bola. Dapat dibedakan sebagai berikut: teknik tanpa bola dan teknik dengan bola. Teknik tanpa bola adalah teknik dengan badan atau cara permainan menguasai gerak tubuhnya dalam permainan yang menyangkut cara berlari, cara melompat, dan gerak tubuh badan, check in, check out. Terus teknik dengan bola. Teknik menendang. Teknik menendang dibagi menjadi 3. Ada teknik menendang bagian dalam, teknik menendang dengan bagian punggung kaki, dan teknik menendang dengan kaki luar. Langsung ke teknik-teknik sepak bolanya. Yang pertama, dribbling. Apa tujuan dribbling? Dribbling adalah untuk menggiring bola menggunakan kaki untuk mendekat ke area pertahanan lawan agar mendapatkan peluang untuk menjadikan gol. Cara dribbling kita bisa menggunakan dengan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, kaki punggung kaki. Akan tetapi setiap pemain itu mempunyai ciri khasnya masing-masing. Kalau seperti Ronaldo itu kan menggunakan dribbling jarak jauh, biasanya menggunakan punggung kaki agar memudahkan dia untuk beradu sprint dengan pertahanan lawan. Kalau Messi itu biasa menggunakan kaki punggung juga, tetapi dia menggunakan punggung kaki dengan cara sentuhannya sedikit demi sedikit, tidak seperti Ronaldo yang passing jauh dengan untuk sprint dengan area pertahanannya. Yang kedua, passing. Tujuan passing adalah mengumpan ke teman agar menjadi pola yang indah untuk penyerangan, pertahanan. Pak, misi Pak, baru masuk aku Pak. Oh iya, Mas Wisuda? Iya Pak, baru masuk Pak. Tadi dari jalan tadi Pak. Mas Wisuda dari mana? Dari mana Mas Wisuda? Tadi ini dari rumah nenek. Oh ya udah, masuk aja. Langsung mengikuti program dengan baik ya Mas Wisuda. Iya Pak. Siap. Tadi passing. Ada 3 perkenaan kaki dalam passing. Oh iya, passing dibagi menjadi 2 dulu. Passing atas dan passing bawah.
passing atas umpan lambung, dan passing bawah umpan datar. Perkenaan kaki, kita bisa menggunakan kaki bagian dalam untuk mengumpan dekat agar lebih terarah, menggunakan punggung kaki umpan jauh agar lebih kencang dan merucut cepat, dan menggunakan kaki bagian luar. Biasanya yang menggunakan kaki bagian luar itu pemain-pemain yang sudah pro, udah bisa dalam mempermainkan sepak bola dengan baik dan benar. Biasanya kalau pemain itu menggunakan kaki bagian luar untuk umpan terobosan. Terus perkenaan bolanya, kalau passing terkena bawah bola mengakibatkan bola itu naik, bisa untuk umpan lambung. Kalau mau umpan datar kita menggunakan tengah agar pas. Kalau semisal perkenaan ke atasan atau terlalu atas bisa mengakibatkan bola itu tidak kencang atau cuma menggelinding. Bisa diterima? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, terus yang ketiga kontrol. Kontrol itu menghentikan bola. Kembali lagi ke tadi passing kontrol itu paketan. Jadi ketika passing kita harus kontrol. Nggak bisa kalau passing langsung passing lagi juga bisa, tapi kan harus dikontrol terlebih dahulu agar bolanya itu baik dijaga, tidak lepas. Kontrol itu bisa menggunakan kontrol kaki, kontrol dada, seluruh bagian tubuh, kecuali tangan. Kembali lagi kalau tangan itu handsball. Di antara kontrol bagian kaki, dada, paha, perkenaan kaki kita bisa kontrol kaki dengan bagian dalam, dengan punggung kaki, dengan luar kaki. Terus kita menggunakan paha. Paha itu kalau bolanya paha ataupun perut, kita langsung ambil ancang-ancang, langsung dikontrol ke paha. Yang kalau dada itu kita pakai dada yang terkuat agar kita supaya tidak pegel atau susah napas ketika terkena bola terlalu kencang. Terus yang terakhir shooting. Shooting adalah menembak atau menendang bola ke gawang. Ada dua macam shooting. Yang pertama flashing, yang ketiga shooting dengan keras. Yang kedua shooting dengan keras. Kalau flashing itu menendang dengan putaran ke sudut gawang bagian tiang 2 atau jauh dari kiper. Biasanya kalau flashing itu ketika kita sedang nggak berhadapan langsung tapi rada pinggir, kipernya sebelah rada pojok, terus passing ke tiang 2-nya, di shooting ke tiang 2 agar menyusahkan kipernya. Kalau shooting yang keras, shoot power itu kita di depan shoot aja biasanya menggunakan punggung kaki. Kalau yang flashing itu menggunakan kaki bagian dalam. Di antara teknik sepak bola tersebut, menjadilah permainan yang baik dan benar. Akan tetapi teknik-teknik tersebut kurang kalau kita belum percaya diri dalam permainan sepak bolanya. Kalau kita udah pinter tapi kan kurang percaya diri, akan mengakibatkan permainan itu rusak atau kurang maksimal. Dari kesimpulan, sepak bola adalah suatu permainan yang dilakukan dengan jalan menyepak bola dengan tujuan untuk memasukkan bola ke gawang lawan dan mempertahankan gawang tersebut agar tidak kemasukan bola. Di dalam memainkan bola, setiap pemain diperbolehkan menggunakan seluruh anggota, kecuali tangan, lengan, dan kecuali penjaga gawang.
Teknik-tekniknya tadi teknik dribbling, kontrol, passing, dan shooting. Oh ya, ada juga yang kurang itu heading. Heading itu menggunakan menggunakan kepala bagian kening. Kalau kita heading menggunakan punggung embun-embun atau apa ini kepala bagian atas, mengakibatkan pusing kepalanya, cepat pusing. Kalau di kalau kening kan tulangnya cukup keras. Monggo apabila ada yang mau ditanyakan. Apa kurang jelas? Saya ingin bertanya, Pak. Iya, silakan. Kan tadi Bapak terakhir menjelaskan tentang heading ya, Pak. Ya. Nah, terus heading itu kan terbagi menjadi 2 apa 3 ya, Pak? Yang kepala sama dada sama paha enggak sih, Pak? Oh, kalau yang dada paha itu beda lagi. Kalau yang paha dada itu buat kontrol. Kalau heading itu tersendiri. Oh, baik, Pak. Terus ini ditanya, kalau heading tuh kan, Pak, kalau yang buat yang cewek-cewek kan sering salah posisi ya, Pak? Ya. Nah, cara mengatasinya tuh gimana, Pak? Kita kalau mau heading siap-siap terlebih dahulu. Siap-siap untuk perkenaan itu menggunakan dahi, kening. Kan di kening kita kan tulangnya cukup keras agar tidak mengakibatkan pusing. Kalau kita menggunakan ubun-ubun atau kepala bagian belakang biasanya cukup sangat pusing. Apalagi kalau samping. Dari kesimpulan heading Mbak I, berarti kita menggunakan kening atau kepala bagian depan supaya maksimal dan tidak pusing. Ya, Pak. Terus ada lagi yang kurang jelas atau mau bertanya lagi? Saya, Pak. Monggo Mbak Evelyn. Berarti kalau heading itu bukan buat controlling ya, Pak? Nah, kalau misal bukan buat controlling itu, heading tuh sebenarnya buat apa sih, Pak, tujuannya? Heading itu teknik tambahan, bisa buat. Kalau kontrol itu terlalu sulit. Jarang-jarang yang bisa kontrol dengan heading. Mungkin bisa dengan buat shooting, buat passing itu cukup bisa. Tapi kalau buat kontrol kepala kita kan, kalau kontrol itu kan harus mengikuti arah bola. Kalau bolanya cepat, kepala kita kan ke belakangnya terlalu cepat, jadi sangat sulit lah untuk kontrol. Tujuan bisa buat passing ke teman, dan juga shooting. Karena kalau shooting menggunakan kepala itu laju bolanya tidak teratur tidak terarah. Maksudnya tidak terarah, sulit untuk kiper untuk menjangkaunya, juga geraknya tiba-tiba loh. Baik, Pak. Terima kasih. Ada lagi? Apa tahu mau menambahkan atau udah ada yang bisa bermain sepak bola dengan benar? Di sini ada yang sering main bola atau suka main bola? Kayaknya Erlangga bisa tuh, Pak. Tapi Erlangga udah keluar, Pak. Wah, Mas Erlangga. Oh, tadi sinyalnya susah. Mungkin kendala sinyal biasa. Emang kalau sekarang itu, kalau daring itu kayak gini, kendalanya sinyal sama kuota biasa siswa. Ntar kalau udah nggak punya uang, bilang ke ibu, ke bapak, Pak nggak punya uang gitu. Anak saya juga kayak gitu, makanya
Jadi nggak apa-apa lah, biasa aja. Terus ada lagi yang mau ditanyakan? Mengapa pesepak bola harus mengetahui teknik itu tadi Pak, teknik dasar dalam bermain sepak bola tadi 4 itu tadi Pak. Kenapa harus Oke, penting banget gitu Pak? siap. Kan biasanya kan kalau kita ya anak-anak kampung gitu kan asal main aja, mau tendang, mau salto, mau apa gitu, terserah, nggak tahu aturan gitu Pak. Namanya anak kampung ya Pak. Jadi gitu nggak tahu Ya, aturan. siap-siap. Kembali lagi ke tujuan sepak bola kan kita memasukkan bola sebanyak-banyaknya. Dengan cara apa kita memasukkan bola ke gawang? Kalau kita main sembarang kan, kalau musuh kita lebih bisa daripada kita kan kita sangat sulit untuk memasukkan bolanya. Maka dari itu kita bermain dengan baik dan benar agar bisa mengalahkan tim lawan. Dengan tujuan dari permainan sepak bola itu lagi, kalau main sepak bola kan supaya menang. Kalau kita mau main bola kalah, sepak bola gajah kan nggak bagus buat anak-anak kita ke depannya. Berarti ya itu tadi teknik-teknik buat memperbaiki permainan agar menjadi tim yang hebat untuk memenangkan laga. Karena kita dengan melatih teknik-teknik, teknik dasar akan menjadikan tim kita itu hebat. Menjadikan tim kita hebat sama saja kita memperjuangkan tim untuk menjadi juara. Ya walaupun memang sih kalau tim di atas masih ada baik, masih ada yang lebih baik. Di atas langit masih ada langit. Akan tetapi kan sebagai manusia kita kan harus wajib berusaha menjadi lebih baik, 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 baik. Tujuannya itu untuk menjadi permainan baik, untuk menjadi kemenangan. Mau tanya lagi Pak, Monggo. terus pendapat Bapak tentang persepak bolaan di Indonesia bagaimana Pak? Soalnya kan simpang siur kan itu Pak. Terus kalau di jago kandang aja Pak katanya jago kandang. Kalau di luar udah cupu Pak. Gitu kata teman-teman saya. Oh iya. Kalau sepak bola Indonesia itu kebanyakan itu apa ya? Kalau pemain udah bagus banget, kan kalau pemain udah bagus kan kita membanggakan loh. Sedangkan pemainnya itu terus. Pemain timnas saja kita kemarin yang kalah, kan pemainnya itu terus. Makanya nggak ada seharusnya dalam SSB tingkat-tingkat desa itu lebih lebih memfilter melihat calon bakat-bakat yang lebih baik, kebiasaan itu untuk memajukan sepak bola Indonesia. Akan tetapi sekarang kan kita pakai agen, pemain itu pakai agen. Kalau agen itu udah mempunyai pemain satu yang baik, ya itu terus. Apalagi kalau udah dekat, apalagi dengan enggan rasa mau mencoret dia atau tidak kan itu. Jadi kembali lagi ke orang dalam lah intinya, bukan maksud menyelonoh langsung orang dalamnya, akan tapi itu fakta. Jadi gimana kita dekat sama orang dalam biasanya, yang penting kelihatan skillnya bagus, orang dalamnya bagus, masuk insya Allah. Maka dari itu kejelekan Indonesia itu kayak gitu. Jadi nggak terlalu Jadi Pak, ke pinteran dalam permainannya loh, lebih ke yang masukin aja agennya aja. Terus kurang transparan aja lah, kalau bahasa bagusnya kurang transparan dalam pemilihan pemain yang terbaik untuk mewakili Indonesia. Kalau kita bermain ke kancah-kancah negara kan harus yang baik agar bisa melawan tim-tim lain dari negara-negara lain dengan memenangkan laga itu.
Baik Yo, Pak, sudah makasih lagi. Pak. Pak, Yo. izin bertanya Pak. Oh iya, Mas Gracius baru masuk apa ya? Udah lama Pak, Bapak nggak Oh, merhatiin saya Pak. ma- izin Mas, kalau mau masuk absen dulu Pak. Saya baru masuk gitu. Kan jadi kayak gini kan simpang siur, saya absennya bingung. Iya kayak tante Oke, ya Gracius. siap Bapak. Nah, ini Gracius kasihan loh bapaknya ini udah nerangin. Ya udah pusing mikirin keluarga, mikirin kamu juga, tapi nggak apa-apa. Kewajiban Bapak untuk memulang anak-anak yang baik-baik ini. Alhamdulillah. Gimana Baik, Mas Pak. Gracius mau Salam tanya apa? Pak. Nah, jadi Pak mau bertanya Pak. Jadi menurut Bapak untuk penampilan timnas ini sekedar sharing ya Pak. Jadi menurut Siap. Bapak untuk performa timnas kita waktu kualifikasi kemarin gimana sih Pak? Sebenarnya sih cukup bagus. Akan tetapi simpel permasalahannya. Kita cukup bagus, tetapi musuhnya lebih bagus. Makanya kalah. Dah, itu aja. Nggak mau komen lagi. Ntar takutnya salah paham sama orang-orang yang di atas sana. Ntar kita pikirannya apa. Intinya ada yang lebih bagus di antara kita. Tuh. Siap Bapak. Siap. Ada lagi? Kayaknya udah sih Pak. Udah mau pelajaran berikutnya juga Pak. Udah lama ini Pak. Udah kayaknya udah lewat juga waktunya Pak. Apa ya? Aduh, ntar kelebihan waktunya mah. Udah Korupsi. kelebihan 5 menit ini Pak. Aduh Pak. Ya udah, maaf ya sebelumnya karena kita keasikan ngobrol-ngobrol, sharing-sharing dan tadi memecahkan materi. Sudah bisa diterima kan tadi kan semuanya? Sudah paham, sudah maksud? Ya, sudah Sudah, siap, Pak. Pak. Sudah Pak. Siap. Terus ntar saya Bapak kirim file materi, dipelajari lagi, kalian praktek dengan sendirinya, lalu kirim videonya ya. Kirim video lewat Drive, Google Drive. Bisa diterima? Pak, saya mau Ya, bertanya, bisa. Pak. Monggo. Apa Mbak I? Disuruh bikin video ya, Pak? Oh, Videonya tentang apa, Pak? ya itulah teknik-teknik semuanya. Teknik passing, dribbling, kontrol, sama shooting. Kalau heading boleh iya, boleh tidak. Karena itu tambahan. Pak, nggak banyak banget Pak tugasnya itu Pak. Wes, Iya. Pak. Ya udah kayak gini Kurangin aja. lah, Pak. Jadi setiap Satu-satu aja Pak. ya, Kalau jadi kayak gini. kalau kontrol Supaya dulu, tidak Pak. memberatkan. Iya, Kita, maaf sudah. kita ini sebagai siswa manusia Pak. Iya, siapa yang bilang robot? Iya Pak. Ya udah. Jadi kayak gini, setiap pertemuan, berarti besok kita langsung aja ke yang passing ya. Passing-passing aja dulu. Iya Pak. Kalau udah bisa, geraknya tepat, pas, saya nilai langsung. Terus pertemuan kedepannya bisa lanjut lagi, apalagi. Yang penting latihan terus supaya katanya mau siapa di sini yang cita-citanya pemain sepak bola? Ada? Azrul Saya, Pak, Pak. Azrul. Saya mau masuk timnas putri, Pak. Yatno, Saya Yatno. Pak. Mau Wah, jadi pemain sepak banyak bola sekali dari di Danau kelas Toba ini Pak. yang suka sepak bola. Tadi di kelas samping nggak ada yang suka sepak bola, sukanya renang. Fatma. Saya suka Fatma, Pak. Siapa itu? Istri Asli, saya. walah. Baru aja ABG udah pacar-pacaran. Nggak usah pacar-pacaran. Kita kan masih sekolah. Alangkah baiknya kita kan seriuslah dalam belajar agar maksimal. Bapak Ibu juga senang. Dan nilai pun bagus, kalian Dia bangga. yang suka saya ya, Pak. Ya Mas Hasil, nggak usah pacar-pacaran lagi. Kalau ada udah nggak apa-apa, tapi jangan tambah-tambah lagi, udah satu aja. Udah bisa terima Apa, tugasnya? Pak?
Baik, Pak. Bentar, Udah Bisa, Pak, Pak. mantap. bentar Mas Wisuda, langsung kirim link drive-nya ya ke Bapak. Iya Pak, siap siap. Saya sebagai ketua kelas akan keamanan dengan Bapak. Oke, mantap. Siap. Se- Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata. Sekian dari saya, Bapak I Subrano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat melanjutkan Assalamualaikum belajar. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.